malam hari tentang rumah roti. Sama-sama katakan rumah roti. Rumah roti. Apa itu rumah roti? Ya. Saya percaya bahwa kualitas kesehatan kita tergantung dengan apa yang kita makan. Betul nggak? Ya. Kalau yang kita makan itu berkualitas, maka kesehatan kita pasti berkualitas. Kalau yang kita makan itu kurang berkualitas, maka kesehatan kita juga sama. Yesus pernah mengatakan kepada orang Israel begini, nenek moyangmu telah makan roti mana, tetapi mereka sudah mati dan sekarang mereka tidak lagi. Tapi akulah roti, gitu ya. Jadi ada dua roti yang akan kita perbandingkan hari ini, saudara. Kita lihat dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ini dicatat jelas dalam Alkitab. Satu kali terjadi satu kelaparan, artinya tidak ada makanan. Orang Israel itu makan roti, nggak seperti kita, saudara, makan nasi. Jadi mereka bahan pokoknya itu, makanan pokoknya itu terbuat dari gandum yang kemudian dibuat semacam tepung, diolah menjadi roti. Sehingga pada waktu itu sejarah membuktikan, di Alkitab dicatat bahwa terjadi satu masa kelaparan, lalu pergilah seorang dari Betlehem. Karena tidak ada roti, maka mereka meninggalkan Israel dan akan berangkat pindah menuju Moab untuk mencari roti yang lain. Apa arti Betlehem? Betlehem itu dalam bahasa Ibrani berarti rumah roti, Beit Lesem. Jadi Beit artinya rumah, Bait Allah, dan Baitullah dalam bahasa Arab, Bait Allah. Dan Lesem itu berarti roti. Jadi Betlehem itu artinya rumah roti. Nah sayangnya di rumah roti tidak ada roti. Karena ketiadaan roti, maka kita akan melihat satu keadaan yang tragis. Perhatikan saudara, dalam konteks berumah tangga, maka rumah atau tempat tinggal kita itu juga termasuk Betlehem kita. Artinya rumah tangga kita adalah rumah roti. Bayangkan kalau di rumah kita tidak ada roti, maka seisi rumah itu akan pergi ke Moab, karena manusia tidak mungkin tidak makan. Nanti kita akan melihat di sini, saudara-saudara, apa jadinya kalau di rumah roti tidak ada roti. Ingat, rumah tanggamu adalah Betlehem. Itu makanya dalam Kisah Para Rasul dikatakan gitu kan, kamu menjadi saksi yang pertama di mana? Di Yudea, baru sampai ke ujung bumi. Jadi itu dimulai dari diri kita, rumah tangga kita. Itu adalah Betlehem kita secara rohani juga, di mana di rumah kita wajib harus ada ketersediaan roti. Orang tua bertanggung jawab untuk kesediaan roti. Bayangkan. Memang banyak orang tidak merencanakan pernikahan, tidak mau. Laki-laki yang tidak punya roti menikah dengan wanita yang tidak punya roti, dan kemudian mereka beranak pinak tanpa roti. Kita bisa bayangkan nanti Alkitab cerita ini sebetulnya ditulis kan nggak bodoh Tuhan itu. Roh Kudus mengilhami penulis itu kan karena ada makna rohani yang dalam di sini. Jangan sampai nanti tahun 2000 sekian ada lagi kejadian, kan itu maksudnya. Itu makanya kalau firman Tuhan itu tidak dibaca, maka kita tidak menemukan harta karun.
Itu sama seperti daerah Papua, kalau tidak dieksplor, tidak digali, maka orang tidak akan pernah tahu betapa kayanya Papua. Jadi Alkitab itu semakin Anda gali, semakin Anda menemukan harta yang kekal. Masalahnya orang nggak baca firman, sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa. Dengar, kalau Anda tidak membaca firman, maka pikiran Anda akan dibaca oleh iblis. Sebab yang menyembunyikan Anda adalah firman Tuhan. Pikiran Anda perlu diselamatkan oleh firman. Kalau kita tidak menggali firman, tidak menaruh firman pada pikiran kita, maka iblis akan menaruh pikirannya pada otak kita, saudara-saudara. Sehingga kita suka kesurupan. Apa itu gejala kesurupan? Khawatir, stres, depresi, takut kuburan, takut masa depan, takut, pokoknya dikit-dikit takut, dikit-dikit takut. Itulah yang kesurupan setan yang paling berbahaya. Dengarkan baik-baik. Firman Tuhan mengatakan begini, Mazmur 127:4. Kemarin ibadah syukuran di rumah keluarga Siregar dan ibadah telepres saya sampaikan ini. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikian anak pada masa muda. Perhatikan, pahlawan di sini adalah orang tua. Jadi orang tua tidak punya roti, bagaimana mereka bisa memberi roti? Ya. Apa jadinya kalau orang tua tanpa roti? Apa yang akan mereka berikan? Maka dipastikan mereka akan memberikan roti yang lain kepada anak-anaknya. Dan apa yang terjadi kalau roti-roti yang lain diberikan kepada anaknya? Jadi saya sudah sampaikan, kesehatan kita tergantung kepada roti yang kita makan. Betul nggak? Betul. Saya ingat dulu banyak para orang tua di kampung kami suka menjual pisang. Nanti pisang-pisang yang bagus dijual, pisang-pisang yang busuk mereka kasih sama anak-anaknya. Coba bayangkan, mereka pelihara ayam yang sehat dijual kepada orang yang peok, yang oleh gunung peok. Anda bisa bayangkan, seorang penulis buku mengatakan, Anda adalah apa yang Anda makan. Jadi Anda adalah apa yang Anda makan. Jadi ada konsumsi pikiran yang paling jahat, yang paling besar dampaknya daripada konsumsi lahiriah. Anda bisa makan tomat yang busuk, nggak terlalu berefek begitu. Tetapi ketika Anda mengkonsumsi pikiran yang buruk karena ketiadaan roti, nah kita akan melihat di sini saudara apa? Perhatikan ya, di orang tua bertanggung jawab dengan kesediaan roti. Amin. Amin. Jadi Pak Mira, kalian bertanggung jawab untuk menjadikan roti. Maka pertama, kalian harus memiliki dulu roti itu. Kan Yesus membagi roti karena dia sudah memiliki roti itu. Maka kalian harus membagi roti. Kalau sampai kalian tidak punya roti itu, maka kalian punya roti yang lain. Dan bayangkan kalau roti-roti yang lain ini dikonsumsi oleh anak-anak kita, itu berbahaya sekali. Perhatikan saudara, roti sama dengan firman Tuhan. Jadi itu gambaran. Yohanes 6:21 dikatakan begini, akulah roti hidup. Perhatikan kata aku besar, yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Pernah tahu bangsa Israel merayakan Paskah seperti apa? Beda dengan kita. Mereka merayakan Paskah yang belum terjadi. Kita merayakan Paskah melalui perjamuan kudus, tubuhnya langsung melalui simbol. Pernah tahu simbol itu apa? Lambang yang berkekuatan hukum. Jadi roti itu adalah firman Tuhan. Jadi Bethlehem itu mengacu kepada Tuhan sendiri, firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Allah sendiri.
Jadi banyak sekarang rumah tidak punya roti. Makanya anak-anak semua eksodus dari rumah. Karena rumahnya tiada roti. Saya kadang bisa mendengar begitu. Contoh pemuda remaja kita ini. Mungkin kalau dilihat di pastorin mereka rajin dan sebetulnya satu kali ada orang tua yang begitu. Itulah bagian. Kalau di gereja mereka rajin, di rumah mereka nggak rajin. Salah siapa? Salah siapa kira-kira? Ayo, salah siapa? Salah siapa Ibu Mani? Orang tua. Kenapa kalau di gereja mereka rasa Memiliki. jadi manusia, di rumahnya jadi hantu dibuat? Salah orang tua. Jadi jangan ada orang tua bilang, "Ibu, udah di gereja itu aja kan? Kalau di gereja itu, kalau Pak Gembala, kalau Bu Gembala yang ngomong kau dengar." Salah siapa? Salah siapa? Itu sedikit. Kalau misalnya ada istri yang bilang sama suaminya, "Itulah cuma di gereja itu aja kau." Atau suami bilang sama istri, "Itulah di gereja itu aja kau. Kalau di gereja itu jangan orang." Salah siapa? Suami bertanggung jawab menyediakan roti di rumah. Istri bertanggung jawab menyediakan roti untuk anak-anak. Supaya anak-anaknya tidak pergi, dia akan mencari. Sebetulnya masih beruntung dia pergi ke gereja. Saya bisa bayangkan kalau pergi ke rel kereta di sana. Bisa bayangkan nggak? Satu kali kan ada seorang ibu kan dulu 3 hari nggak pulang anaknya SMP dari mana? Terakhir ketahuan di rel kereta api sana. Coba bayangkan saudara. Tuhan berkata, firman Tuhan, "Akulah roti." Jadi roti itu sama dengan firman Tuhan. Haleluya. Amsal 29 ayat 17 sampai 18 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. "Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenangan pikiran dan kebahagiaan kepadamu." Jadi anak itu adalah cerminan dari diri kita. Jadi ketika kau melihat anakmu, kau melihat dirimu gitu. Nah ini banyak orang tua nggak setuju. Banyak yang setuju. Ada di rumah saya bilang, kalau debat dengan anaknya bilang, "Meniru tulangmu, meniru orang lain." Kalau baik ini kan meniru mama, meniru bapaknya. Ingat, anak-anakmu adalah cerminanmu. Orang lain gak bertanggung jawab atas anak-anakmu. Padahal sekarang banyak orang tua yang sudah menitipkan anaknya ke guru sekolah minggu. Ketika anaknya tidak berubah dalam kurun waktu 3 bulan, mereka bilang, "Nggak benar kalian ajari itu." Guru sekolah minggu gak bertanggung jawab dengan anak-anakmu. Mereka itu hanya membantu, menuntun. Pada akhirnya Bethlehem mereka lah yang menentukan. Jadi sekali lagi ketika kau melihat anakmu, maka lihatlah dirimu di sana. Satu kali ada seorang bapak bilang begini sama saya, "Pak, anak saya Tuhan yang ngurus," katanya. Enak aja Pak. Siapa yang mengurus anak? Orang tua. Kok Tuhan yang mengurus? Kalau dia dididik dengan takut akan Tuhan, pasti Tuhan urus. Haleluya. Itu sebabnya didik anakmu, maka ia akan memberikan ketenangan pikiran dan manusia. Jadi mau manusia rasa gelengmu, anak orang manusia mana berjulu. Orang tua katakan amin. Nah, jangan sombong. Orang tua katakan amin. Kita ini orang tua. Dan kalau sampai mak buas, udah mulai stres dia si buas, siapa yang salah? Aku yang salah dulu, orang tua yang salah. Jangan ada lagi yang menyalahkan mamanya, bapaknya. Kamu udah membaca orang katanya itu lebih, itu lebih tolol lah. Saya harus menggunakan kata yang paling kejam supaya tersinggung gitu loh. Saya kadang-kadang suka kalau jemaat itu tersinggung. Karena ketersinggungan itulah cara yang paling efektif untuk 2 hal. Pindah atau berubah. Ya, dia. Jadi orang yang anak-anak yang dididik dia mendatangkan ketenangan pikiran dan kebahagiaan. Itu sebabnya tidak ada yang lain harus diberikan roti. Mohon maaf. Saudara pernah lihat nggak ada anjingnya
sendiri melawan tuannya, sementara tunduk pada orang lain. Anjing itu. Ada pernah begitu nggak? Kurang jauh mainnya. Itu pas sekolah sana. Ayo, pendengar cari pas sekolah, anjingnya siapa yang pelihara? Yang apa? Yang akhirnya mereka digonggong. Jadi siapa yang memberi Anda makan, kan itu yang membuat Anda loyal. Anak-anakmu juga, siapa yang memberi dia makan? Makanya saya mengkritisi kadang-kadang dengan para pemuda remaja yang kadang-kadang senang dipastori. Saya mengkritisi mereka. Beberapa remaja yang sudah tidak ada di sini pemuda, saya pernah bilang begini, saya mencurigai kamu dengan dua hal. Kenapa kamu senang dipastori? Yang pertama adalah karena kamu menemukan hal yang berbeda di sini. Jadi pastori itu kita enak. Persoalannya nanti ketika kau menemukan hal yang lebih enak, kamu akan meninggalkan pastori. Dan itu kan beberapa terbukti ya. Mereka hilang. Walaupun tadinya mereka sangat fanatik dengan pastori, tapi begitu mereka tidak di sini, mereka hilang. Kenapa? Karena sebetulnya selalu saya bilang bahwa semua kita sedang mencari roti. Kehausan rohania. Kebutuhan kita itu rohani. Ya, rohani. Itu sebabnya perhatikan ini. Apabila tidak ada pengenalan akan Allah berkaitan dengan orang tua, maka orang akan menjadi liar dan menuju kebinasaan. Tetapi berbahagialah suatu bangsa yang mengenal dan memegang hukum. Ini kan konteksnya kepada orang tua. Orang tua yang tidak punya roti itu akan berpotensi melahirkan generasi-generasi yang liar. Jadi semua anak hanya perlu didiamkan dengan roti. Lihat si Zoe sana, kalau dikasih roti dia. Anak-anak kalau dikasih roti dia nggak? Diam. Jangan diamkan dengan handphone. Ya, si JB itu sejak dari Palu sudah mulai pegang handphone. Kita diamkan dengan roti. Alkitab itu memang sedikit agak ada yang kejam, ada yang kelihatan. Pukullah anakmu dengan rotan. Dia tidak akan mati kalau dirotan. Sekarang kan ilmu parenting itu nggak bisa. Bahkan ada yang bisa dipidana. Alkitab menyatakan hukum. Jadi tanggung jawab orang tua bertanggung jawab untuk kalau dia mau rukun, maka orang tua bertanggung jawab untuk menstop apa? Roti. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya senang remaja-remaja kita ini kan bisa kadang-kadang bisa minat di sini ya. Saya sudah duluan dari kalian begini. Dulu waktu saya masih SMP, saya senang kali tinggal di rumah pendeta. Walaupun udah pernah ikut gembala sama, itu buku derita, itu diguguk di tengah perdagangan. Jadi nanti pokok-pokok kelapa durian semua sampai di persawah. Saya dulu senang bisa tidur di situ, karena saya merasakan ada hal yang berbeda di sana. Tapi tahu, begitu kami SMP kos, saya menemukan ternyata ada yang lebih bagus. Dari situ, oh di sana saya bisa merokok, bisa mencuri. Saya jadi ke situ, tinggal dari saya kadang dipanggil, kenapa kau nggak meratakan lagi? Saya jadi berbohong. Oh iya aku begini, Kak, karena begini saya tidak bisa datang, karena saya merasa sudah menemukan yang lebih enak. Ingat ya, secara psikologi, semua manusia apa yang dia tidak dapatkan di masa lalu, maka pencariannya ke depan itu pasti sama. Dia mencari itu yang tidak dia dapat di masa lalu. Contoh, kalau anak perempuan dia kurang kasih sayang di masa lalunya, apalagi di masa kecilnya, anak-anak itu kan kebutuhannya ada. Kayak si Joy ini kan kebutuhan yang paling mendasar itu adalah pelukan dari orang tuanya. Si Elsa itu kan pelukan dari orang tuanya karena dia perempuan, ayahnya gitu ya. Karena itulah pacar pertamanya bapaknya. Maka saya bilang sama si Quincy kemarin, kau Quincy, kalau sampai papi tahu kamu punya pacar gitu, papi nggak tahu,
kita putus. Kita nggak pacaran lagi. Kita putus. Coba. Jadi ketika anak perempuan mendapatkan kasih sayang, pelukan, ciuman yang cukup, maka percayalah, jangan akan mencari itu nanti. Makanya sekarang banyak wanita-wanita yang ditalon sesudah dia mulai SMP, SMA, pantang dipancing. Susu boleh nggak doy? Akhirnya jatuh. Kenapa? Kenapa bisa jatuh? Sebetulnya gini, remaja pemuda kita ini harus diberitahu masalah pembimbingan. Kalian harus diberitahu supaya mereka paham, supaya mereka bisa mencari dengan benar, kira-kira begitu. Haleluya. Jadi berapa banyak wanita-wanita yang jatuh karena ya pastilah. Begitu ada seorang laki-laki yang pas dia rasa menyodorkan dadanya, puas, sangat ini bisa jatuh langsung. Karena apa? Kemiskinannya di sana. Gak ada orang yang ingin miskin gitu loh. Orang ingin kaya. Kaya itu artinya cukup. Jadi apa yang kita dapat di masa lalu, pencarian kita ke masa depan itu semua. Bahaya anak-anak itu sekarang. Para orang tua, anak-anakmu Anda harus jaga. Anda gak bisa menjaga diri dengan otot. Bisa gak? Gak bisa. Orang kalau sudah jatuh cinta, tuh, tebing pun dilompat, apalagi cuma tebing tinggi. 1 jam. Coba. Orang kalau sudah cinta siapapun dilawan. Betul kan? Kenapa? Karena cinta kuat seperti mau. Gitu loh. Orang bisa mati nggak? Mau nggak mati orang dari cinta? Mau. Itu sebabnya para orang tua harus bertanggung jawab. Itu sebabnya tadi lagi. Jangan kau tinggalkan Bethlehem. Kalau kau tak mau jatuh. Apalagi? Jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Kalau kau mau dapat teguh. Rajin datang di kebaktian. Itu orang tua. Orang tua rajin kebaktian. Amin. Karena di sana Anda di stop. Makanya kalau datang kebaktian kasih pikiranmu, konsentrasimu yang terbaik. Anda harus datang sebagai orang yang miskin, orang yang lapar, orang yang haus. Tuhan bilang, aku butuh ini Tuhan. Supaya Anda bisa berbagi kepada anak. Apalagi menurut hukum sama kalau Pak Ali tadi. Udah berapa hukum? Membagi roti. Haleluya. Jadi perhatikan ini. Saudara harus mendidikan. Amin. Jadi jangan sampai ada yang bilang, orang di gereja ini, harusnya orang tua harus kenapa? Kenapa anak ini kalau di rumah siang dia kayak gak ada yang kurang, ada mau diusut di mana stres? Orang itu yang bertanggung jawab. Gitu ya? Halo? Para istri-istri yang ada di sini, kalau suamimu betah di gereja, bersyukurlah. Mana? Ada di gereja ini mau? Siapa yang bertanggung jawab? Kalau para suami, istrimu betah di gereja, dulu kan? Orang itu bisa sampai serius di sini. Ya, habis sudah. Masih ingat nggak? Mak Mira sampai abdi teror mereka. Memang semua kok siapa yang bisa disalahkan? Nggak tahu Pak. Mira pernah nggak sampai tegur? Hah? Jujur? Enggak. Pernah? Belum di gereja, coba. Karena Pak Mira pun senang di gereja ya. Ya kan dulu orang ini kan pernah tidak diganti. Ini sudah diganti tadi supaya bisa langsung dia kasih. Saya mahal baterainya. Ya. Sampai mana tadi? Bisa sampai habis ibadah mereka sampai sore, kadang sampai makan malam di sini. Kenapa? Itu kan nggak dibuat-buat. Karena mereka menemukan roti yang berbeda dengan roti yang ada di tempat lain. Itulah artinya, kalau rumah kita bertanggung jawab untuk menyediakan roti yang sama, maka percayalah. Ya puji Tuhan lah. Kadang-kadang saya nggak tahu apakah mungkin kayak anak-anak kami, Jion lah misalnya si Jion ini lah mungkin enggak. Ada tak kamu?
nggak ke kampung, ini mau libur. Enggak. Maksud saya nggak tahu apakah dia menemukan roti yang lebih enak di rumah daripada di rumah orang lain. Dari dulu kan kamu, ayolah ke rumah opung lah kali ini, taruh tuh. Enggak. Orang papa ikut? Enggak lah. Sampai kemarin saya bilang, kamu kalau kalian mereka berdua. Jujur kalian berdua. Kalau papa di rumah atau mama di rumah, gimana? Kalian merasa tertekan enggak? Enggak langsung. Kan kita bisa tahu jawabannya. Tulus itu spontan. Tapi kalau sudah sebentar dulu, itu berarti dipikirkan. Itu namanya coba manipulatif. Jadi kalau sudah mau pengen jujur spontan aja, begitu ya. Jadi saya terkonfirmasi sih. Oh nggak berarti mereka memang rumah itu harus dinikmati oleh semua. Nggak boleh cuma ada yang satu ya. Makanya saudara harus punya dominasi yang positif. Ada orang begitu bapaknya datang, kambing pun diam. Begitu mamanya datang, orang nggak sejahtera gitu. Orang nggak sejahtera. Tadi saya bilang sama Bu Gemi, kamu lebih bagus tidak melakukan apa-apa. Yang penting mau bahagia. Daripada kamu sibuk ke sana, kamu menghukum kita semua. Kadang-kadang kan itu begitu. Dia sambil bekerja, dia sambil mengintimidasi orang. Saya bilang mending rumah ini seperti kandang kuda, tapi kita bahagia semua. Daripada Anda diam tapi bahagia di rumah. Daripada Anda rajin sampai ngepel dijilati rumahnya, tapi orang terintimidasi di rumah. Itu kesetanan. Gak ada yang lebih penting dari bahagia. Ada yang bilang begini, aku katanya, kalau ke rumah saya, gak suka kenapa? Kotor kali, tapi mereka bahagia. Datang lagi ke rumah kita bersih sekali, tapi di dalamnya apa? Coba. Kalau rojol, Solomi, katanya. Ada lagi duduk di kursi. Setia dia, agak lama Solomi. Setuju nggak kira-kira? Yang nggak bahagia nggak setuju ini. Kalau saya sekarang itu aja aku pikirkan bagaimana supaya bahagia. Jadi ada seorang batuk di sini. Oh enggak lah, uang itu sebagian dari kebahagiaan. Enggak lah katanya. Kalau terbiasa dia miskin, tetapnya bisa bahagia. Saya bilang agak susah kenalan. Kalau sesekali kita nggak punya uang, masih bisa bahagia. Tapi kalau lebih sering nggak punya uang, saya agak sedikit khawatir sekarang. Ya, betul nggak? Kalau Pak Bos sekarang udah bahagia. Tiap hari restoran. Pasti makin meningkat berkatnya. Amin. Pastilah. Pasti. Jangan takut. Coba, rumah kita harus menjadi rumah roti supaya penghuni rumahnya sehat dan sejahtera. Yosua 24:15 kan ya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, kan ini yang banyak coba lihat orang-orang tua di sini. Dia nggak berani begini seperti Joshua. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangnya beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amor yang negerinya kamu diami, atau karena hujan, gitu. Atau karena bekerja, atau karena bolos. Tapi Joshua dia tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan dia. Jadi bagaimana cara orang tua menstok roti di rumahnya? Ibadah. Rajin datang di kebaktian. Sedangkan yang rajin datang ke kebaktian masih kelaparan. Boleh masuk ya? Betul nggak? Kita aja nih loh. Ini kan semua yang rajin. Kalau ini mungkin bilang begini. Jadi ada hamba Tuhan sedih juga. Dia bilang begini, hari Minggu kemarin hari kebangkitan tak ada datang satu pun jemaat. Kenapa? Padahal agak gerimis gitu. Gerimis. Jadi berapa orang kami bersama anak kami yang ibadah. Dia bercerita tiga bercerita bahwa kalian ini bercerita isi gitu. Oh betul iya datang begini. Ya, kalau jemaat kami udah kami tandai nih, mudah datang betir. Kali susum. Ini wajah-wajah
dibayangkan. Pasti dah. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Haleluya. Tuhan. Amin. Sudah dia rabek tuh udah. Jadi artinya Haleluya. domba juga takut. Abeng, Kambing takut. kalau domba senang dia kalau jadi. Ya. Ada sampo. Ini berikan domba atau kambing? Domba atau kambing? Dombing. Kambing. Jadi Domba kadang. bagaimana cara Joshua men-stop? Jadi bar kulkas, ciki-ciki, coki-coki, Ceker-ceker. semua lengkap. Sosis, mangga, ocok beri, semua lengkap. Bayangkanlah kalau ada. Itu mau ganti cerita, bilang, tahu nggak di Palu itu orang makan sederhana. Bisa orang makan cuma pakai tahu, lahap pakai sendok ini. Sampai saya berpikir begini, kalau seandainya suami saya ikut di sini, wah pulang dia itu. So pulang. So pulang sudah. Pasti pulang. Itu makanya gemuk begini sekarang. Jadi kalau sudah lihat fisik saya, sudah nggak perlu ragukan bagaimana ibu gembala yang mengurus saya. Iya. Sekarang dikasih, puji Tuhan dari saya timbang, wah alhamdulillah. Jadi Sesuatu. saya press. Jadi hamba Tuhan itu bilang, saya sekarang timbang saya 74. Loh, saya bilang, bisa 74. Apa yang membuat itu bisa dalam sehari-hari? Mbak, memang langsung makan dia. Paham nggak? Paham maksudnya? Apa? Saya sekarang mampus lagi tahu aja. Ini yang kalau jujur yang menggelikan. Memang saya udah gak ada lagi katanya. Oh ya pantaslah sih bilang. Terlagi kau mati. Kalau Messi, katanya kadang-kadang kematian itu menjadi sesuatu menjadi dibebankan kan. Mau lu promosi tahun ini. Kalau masuk 10 juta, 6 juta. Jadi Joshua bertanggung jawab. Bagaimana cara Joshua men-stok roti di rumahnya? Iya, ini saya sini ini ayat yang terkenal. Tetapi aku dan seisi rumahku lo kalian ada di jemaat kita. Seisi rumahnya enggak? Ada sini anak nggak datang, bapak mamanya nggak datang. Ada mamanya datang, anaknya nggak datang. Pasti ada alasannya. Jelas. Ini ada mamanya datang, bapaknya nggak datang. Sebagian anaknya nggak datang. Sini kau ikut lagi. Didiklah anakmu dengan baik. Saya tadi lagi kan. Didiklah anakmu, maka ia kan itu harus dididik sih. Memang akan lebih repot apa-apa. Tapi syukur kan udah bisa diomong sendiri. Maksudnya ketika beberapa hari lagi itu bisa. Ya kan? Itu dari dirinya pasti orang udah sekarang pintar-pintar loh, nggak tak sama juga dari robek. Lingkar. Udah konsentrasi, boom. Karena otak kita di bagian kalsir antara ini. Hop. Ada gitu. Terus. Nah, kayak gitu kan. Begitu bunyi, stop. Tapi memang ini sudah didiklah, nggak bisa tidak. Mereka harus diajar untuk mencintai rumah Tuhan, mencintai Tuhan dan mencintai ibadah. Nantilah itu sudah menikah, nanti terlambat. Kalau si Joseph jadi memang fanatiknya itu langsung nampak, kayak si Daniel sama. Dia kalau udah beribadah dia udah meriang gitu. Orang yang dua. Ya. Loh, apa saya ini terlalu? Terlalu memuji. Pas merasa, cocok kan merasa itu. Tapi ada orang merasa tidak apa-apa kalau ke ibadah, cukup lagi hari Minggu, nggak apa-apa. Tetapi ini tugas orang tua. Makanya Joshua mengatakan aku dan seisi rumah akan bukan kepada uang, kepada Tuhan.
Lanjut. Berkat rumah roti. Itu aja kita lihat berkat rumah roti itu. Ketika rumah kita ada di rumah roti pada dia. 2 Samuel 6:11. Lihat. 3 bulan lamanya kebutuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom. Orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumah. Kaya loh dia. Kalau tahu sampai Raja Daud kaget. Orang lapor kepada Raja Daud, tahu nggak itu orang Gad itu? Kemarin tahu kita nitip apa? Nitip tabut itu. Raja Tuhan pada tahu sekarang. Udah begitu orang terkaya. Ini nggak boleh menggoda kita sebetulnya. Tapi sudah tahu. Dampak itu nggak bisa kita hindari. Sama seperti kalau sudah melakukan hal yang buruk, konsekuensinya kan nggak bisa kita hindari. Kalau melakukan firman Tuhan pun dampaknya sudah nggak bisa hindari. Obed-Edom itu nggak pernah mimpi jadi kaya, dan dia nggak pernah minta kekayaan kan? Ini tiba-tiba dia kaya. Baru 3 bulan. Sudah ada berapa tahun di sini? Kaya lain. Siapa yang salah? Gembala, gereja. Obed-Edom 3 bulan. Amin. Jadi berkat rumah roti itu ya. Lanjut. Hagai 2 itu Tulisan 9. Lihat ini ya. Ini kalau dalam konteks rumah tangga perhatikan. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan mengguncangkan langit dan bumi dan laut dan darat. Sudah tahu nggak nanti apa? Apa dampak daripada goncangan-goncangan yang terjadi? Ada seorang memprediksi begini bahwa resesi ekonomi di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, itu dimulai startnya pendahuluan itu antara bulan 1 sampai bulan Maret 2025. Sampai bulan Juni itu baru start awal. Dari bulan Juni betul-betul akan terasa tadi sampai Desember 2026. Resesi ekonomi ini menurut seorang pengamatan dari mana lah itu. Tapi kalau kita bisa lihat ya memang contoh saya kasih contoh. Waktu hari Lebaran kemarin saya lihat Siantar sepi, macet total atau ada elemen atau ada apa namanya itu? Lempang lah ya. Lempang ya. Ada yang bilang begini sama saya. Dulu saya berjualan katanya. Di mana? Oh ya, kemarin punya tanah ini berjualan di daerah Simpang 21. Wah, omset kami besar setiap hari. Tapi kemarin hari raya nggak tahu lah mana. Karena kemarin dia hari Jumat nggak datang ya. Dia kalau hari besar dia nggak datang karena godaan apa itu mungkin pembeli itu besar nggak? Kenapa nggak macet lagi seperti kemarin bulan Desember sampai ke Simpang Bagio? Sudah tahu apa itu yang sudah bisa tangkap? Apa kira-kira? resesi. Nah ini dia tanya Pak Ade. Coba bandingkan dengan 4 tahun, 5 tahun yang lalu. Dia kalau sudah Lebaran Harus mudik. pegel-pegel dia. Ini sunyi, sepi. Baru dapat nilai. Coba deh. Tapi dengar. Ini bagi keluarga-keluarga yang rindu roti surga lihat. Aku akan mengguncangkan segala bangsa. Lihat ada tujuannya. Makanya kamu dengan Tuhan. Lihat ini. Ada tujuannya. Apa tujuannya? Sehingga barang-barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta. Kalau ini dalam konteks rumah tangga, rumahmu akan dipenuhi dengan kemuliaan. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ini terjadi karena ini janji Tuhan. Kemuliaan rumah ini akan jauh. Ini betul.
roti. Bethlehem artinya apa tadi? Rumah roti. Ruth meninggalkan apa tadi? Bethlehem. Naomi meninggalkan apa tadi? Bethlehem. Ruth. Coba bedanya Naomi dengan Ruth itu apa? Naomi meninggalkan Bethlehem, Ruth datang ke Bethlehem. Anda Naomi atau Ruth? Bilang dulu kiri kanan. Naomi atau Ruth? Naomi atau Ruth? Naomi atau bilang. Naomi. Bukan Naomi, saya Naomi. Naomi. Ada temanmu yang bernama Naomi? Ada. Naomi Pao. Yang dari Purwosari. Iya sebenarnya. Naomi Pao. Naomi Ada. itu tapi Kenal kan? Naomi itu kasihan dia. Lanjutlah. Diberkati Tuhan itu dia. Kalau rumahmu jadi rumah roti yang pertama tadi apa? Apa tadi yang pertama soalnya itu? Ketika rumah kita di rumah roti, lihat ini ya, baca ini ya. Apa dari itu kalau rumahmu menjadi rumah roti, ya memang ya diberkati Tuhan apa lagi? Lihat ini, Mazmur 112 ayat 1-3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah. Rumahmu suka kayak anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan di harta dan kekayaan ada dalam Rumahnya. kebajikannya tetap untuk dan tetap loh gitu. Coba lihat. Jadi sekali lagi rumah kita harus rumah Roti. roti. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Bilang dulu di kanan, rumahmu harus rumah roti. Rumahmu harus rumah roti. Arong lo selalu hatani akka nama hormi roha molo memasuki rumah baru. Tidak kosong. Anggia mainnya. Ada teh si bagal di tua, sebagai di tua. Dan itu rumah baru. Kalau rumah baru kan kayak Iya. si bagal di tua. Nanti itu ada terjemah pertama si Joseph. Anggia mana si bagal di tua lunau. Gabe permianan, anak permianan libur. Itu kan bilangnya. Jadi tempat anak-anak main itu salah satu rumah yang diberkati itulah senang anak-anak main di rumah itu. Itu filosofi. Mau biar dalam bermiam di jalur rumah itu. Dengar. Kenapa sih bilang? Kenapa anak? Tahu nggak ketika Yesus bilang jangan larang anak itu? Iya. Anak itu punya insting yang jujur. Anak itu, ini kalau mengajari kita lagi mergaruskan, contoh, datang anak-anak ke rumah, kok bau kayu kan? Kita larang dia jujur, padahal rumah itu bau. Setengah bau, dia ngaruh. Dia nggak setuju. Ya, dia nggak setuju. Si Jerry waktu kecil dulu suka berterus-terang ini. Kalau kecil kan dia, kalau orang dibawa sana bau dia katanya. Dia ngaruh. Anak itu jujur instingnya. Anak itu punya masih hati nurani yang sudah bersih, nggak ada kepentingannya. Betul nggak? Anak nggak ada kepentingannya, dia adalah sebuah masyarakat. Itu adalah dua contoh. Harus berbeda bersetubuhan di situ. Tadi juga, nah datanglah orang tua, bisa loh mendudukan orang. Iya. Dipikir mana rugi doang? Dan rugi kita mau nama sepertinya tahu. Ya betul nggak? Iya. Tapi dia anak-anak, ada lagi seorang jangan sampai dilarang orang anak. Kalau misalnya ada orang tua yang nggak cakap, jangan sampai dilarang anak-anak. Aku tetap sini, jangan. Memang itu sudah rasmi. Berarti dia Merasum. jangan diracuni anak itu. Saya ingat dulu mama saya pasca bapak saya meninggal, di depan mata saya lihat dituduh-tuduhin adik-adiknya. Hah? Jangan baby dong. Tapi tahu nggak? Habis itu saya kalau mau udah aku main, dan mama saya nggak pernah larang. Itulah kehebatan mama saya. Saya lah saksinya, nggak pernah satu kali pun
dia. Justru kalau kita kadang-kadang kan gitu, sesudah kita mulai waktu itu sudah SD kelas 5 kan udah mulai itu dia mama. Alhamdulillah kata Tuhan. Udah jahat kok dia. Enggak usah. Tiap kali mama. Amin. Amin. Jalan dia. Jadi anak itu jujur dia hati nurani. Coba lihat, pernah nggak anak-anak tahu bahwa contoh begini, orang itu penjahat, tahu itu, dia polos masuk. Nanti tahu sendirinya dia rumah itu siapa atau enggak. Begitu di rumah itu terlalu banyak mata-mata. Ya kan? Langsung tahu isom. Kita kemarin sofa yang sekarang kita gudangkan, kita baru servis itu harus 2 bulan putus. Saya tahu siapa yang buat? Bukan Pak Mira, anak-anaknya Pak Mira, anak-anaknya Pak Boas, anak-anaknya Pak Arga, anak-anaknya Pak Nanda, anak-anak Pak Randu, anaknya si Rati belum serang. Anak udah rukin Pak. Cucunya operasi masih. Masuk dia. Sampai itu. Ya Allah Tuhan, 2 juta sekian putus. Karena itu bukan dari kas. Kalau itu dari kas saya tidak ada masalah. Itu bukan, itu dari kas pribadi. Kita lihat. Saya duduk langsung. Emang dong. Terus kita duduk kursi itu. Kita masukkan tangan di sini. Kulit pisang yang 3 minggu harus. Kalau itu kalian anak itu sudah masuk ke remaja itu. Itu kan masih kecil kalian itu. Kalau remaja kita sama bersarang lah semua di situ sudah. Pakaian yang sudah 6 tahun gak dicuci disolotkan. Ada gelas di situ yang nggak tahu ya, itu sudah 7 minggu 8 hari. Ada yang sudah sampai 80 tahun di sini. Coba, tidak apa-apa kita dengan sukacita. Saya paling suka membersihkan manusia ini. Karena bagi saya itu, rambutnya pakai yang hotel. Ada dia udah berkat di alai dihamuna. Hati-hati. Jadi sudah ini. Tapi kalau pastor itu menjadi rumah yang jadi berjuang dan kamu tidak danahi, tak kamu buat semuanya, tidak danahi dari kamu. Coba kalau misalnya saya masuk, ada nggak anak itu masuk? Jadi parmiaman di anak, parmiaman ini itulah rumah roti. Amin. Haleluya. Haleluya. Makanya pola siya sudah kerjanya. Allah tuh, dah ada di mana sore. Ini begini sih dah. Masuk kalau bersih, gak usah sampai. Kalau udah cuma nih, masuk iba. Berdua satu macam satu coba ini. Angkat kamu coba mau dipakai. Ini sih dah dia. Ibu orang kita. Jadi ibu orang kata itu, kalau ibu orang kita manusia, apa yang harus nyari kan? Tidak manusia mati panas. Kemudian ada kayak tengah sedikit sih. Jadi pernianan ibu. Tidak kon hatarin na tuwa. Apa main langsung. Lalu bawa main. Pemain mau juta. Ini itu untuk tidak kesana. Bagaimana? Pasti penasaran. Nomor gitu, tak buat. Udah habis. Tuhan berkata. Rumah bertanggung. Ingat, orang tua Anda bertanggung jawab. Jadi kalau anakmu tidak betah di rumahmu, orang jago anaknya. Bego-bego kau ni. Biasanya bego rumah dulu bego. Orang tua harus bertanggung jawab. Apalagi kalau baru muda masih bersyukur. Olah akan menurut orang. Kamu makan poso ya deh. Masih punya banyak kesempatan. Anak-anak itu harus bertahan dulu. Amin.
Itu makanan udang songgak daripada ketawa-ketawa. Ada orang memang senang serius sekali gitu. Kalau saudara ibunya berarti. Kalau kau sudah bekerja di rumah, tetaplah tenang hatimu gitu. Punak sambil berbeda-beda. Makanya masuk mas dia, di soal kita so. Lu nak belum pernah kita so. Kau kan? Nanti. Terang tak lawan apa? Ini apa yang sing? Tu dia karena manusia itu membutuhkan kenyamanan, ketenangan, apalagi kehangatan, apalagi kasih sayang. Dan jemaat kan mendapat itu dari, kayaknya mendapat itu dari Bapak Ibu gembalanya. Makanya betah kan? Yes. Yang nggak betah itu ada yang nggak betah memang kadang-kadang. Ayo perlu diobati. Ada. Kadang-kadang baru ada jemaat ini. Tahu nggak? Udah di dapur dulu. Udah 2 jam ngomong di dapur. Ayo sudah kita udah pegang. Ayo jam berapa ini? Ini kan nanti jangan sampai suaminya dulu. Makanya jadi pegang. Nanti yang temannya kita ruang putih. Tuh ruang tamu. Belum sih. Dulu tadi situ. Saya ngajarin lagi. Kalau saya paling jadi soal mana saya bentuk ngau. Ayo ada. Kan ngajar pegang. Tuh teras mesti dulu. Belum sih di sini. Jangan si bobo. Kenapa bisa begitu? Karena ada roti. Ada roti. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Tapi sudah tahu nggak bahwa semua orang suka dengan roti yang ditawarkan Kristus itu. Itu makanya mereka nggak merasakan menemukan roti. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu pastikan. Kalau di sini ibu-ibu mungkin nggak dibantu suaminya, nggak apa-apa. Kamu punya Kristus yang bisa menstok roti di rumah. Haleluya. Haleluya. Jangan sampai nggak ada satu firman pun yang mengatakan harus lengkap, enggak. Masing-masing kita berurusan dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Apa tugas orang tua tadi? Menyediakan Caranya roti. bagaimana? Dia harus memiliki dulu. Jangan kau tinggalkan Bethlehem. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini, saudara.